investasi asuransi. Investasi asuransi. Investasi asuransi. Pilih mana ya? Investasi atau asuransi? Tonton videonya. Halo guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. So guys, seperti biasa kembali lagi kita ke program edukasi ya. Kita akan belajar lagi tentang dunia investasi tentunya. So, jangan kemana-mana, dukung terus channel ini tentunya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kalian dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So, jangan kemana-mana, stay tune. Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian guys. Tia Channel, channel informasi dan edukasi kembali datang dan menyapa apa kabar semuanya. Seperti biasa ya, mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, diberikan rezeki, dan diberikan segala kebaikan yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa tentunya. Dan guys, pada kali ini kita akan belajar tentang investasi dan asuransi. Apakah keduanya berkaitan, investasi dan asuransi guys? Biasanya pada hari Kamis ya kita belajar itu tentang program reksadana ya, program belajar reksadana. Tapi untuk hari ini kita khusus hari ini kita belajar tentang dunia investasi dan asuransi tentunya ya. Nah guys, semakin dewasa kita semakin menyadari bahwa pentingnya investasi maupun asuransi. Jadi keduanya itu benar-benar penting ya guys ya. Nah tapi kalian jangan salah ya, jangan salah tanggap, karena kebanyakan orang menganggap investasi dan asuransi itu saling istilahnya hampir mirip ya, tapi sebetulnya enggak. Karena di dalam asuransi ada yang bilang bisa berinvestasi di asuransi. Nah itu enggak juga ya. Jadi investasi dan asuransi pengertiannya itu berbeda, masing-masing pengertiannya berbeda dan juga manfaatnya juga berbeda guys. Nah nanti kita akan bahas satu-satu ya. Kita bahas dulu mulai dari asuransi. Nah untuk asuransi itu sendiri guys, definisi dari asuransi adalah bentuk penanggungan alih risiko dan berfungsi sebagai pelindungan diri. Jadi sekali lagi ya, asuransi adalah bentuk pertanggungan alih risiko ataupun berfungsi sebagai pelindungan diri. Produk asuransi yang mudah dijumpai antaranya ada asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa ya guys ya. Jadi asuransi ini macam-macam guys. Jadi pada intinya asuransi ini adalah perlindungan terhadap diri kita maupun perlindungan terhadap sesuatu gitu, alih risiko gitu ya. Nah jadi membeli asuransi artinya adalah membeli perlindungan atau membeli proteksi ya. Jadi ingat, membeli asuransi sama dengan membeli proteksi. Memang kalau kita bicara tentang asuransi ini sedikit sensitif ya guys, apalagi kalau misalkan kita membicarakan tentang asuransi jiwa ataupun asuransi kesehatan. Karena kan tidak semua orang ingin sakit, betul nggak? Tidak ada orang yang mau sakit, betul kan? Nah hanya saja asuransi ini bisa mengcover Anda atau mengcover kalian dan melindungi kalian dari kerugian finansial dikala kalian menderita sakit gitu. Contohnya dengan membebankan biaya rumah sakit pada asuransi tersebut gitu ya. Nah memang tidak semua asuransi membayarkan 100%. Tentunya ada yang membayarkan beberapa, mungkin setengahnya atau mungkin juga hanya 30%-nya atau mungkin 40%-nya. Itu tergantung pada perjanjian asuransi yang ditulis di polis yang kalian tanda-tangani. Nah polis yang kalian tanda tangani itu guys adalah perjanjian asuransi. Di situ semua tertulis ya, di polis kalian itu tertulis syarat-syarat dari asuransi tersebut, apa yang dilindungi, apa yang di cover, ataupun berapa biaya atau berapa yang kalian dapatkan untuk pengganti biaya beban kalian ketika kalian sakit ataupun menanggung resiko kecelakaan atau dan lain-lainnya ya. Kalau misalkan sampai itu adalah asuransi untuk kendaraan, tentunya di situ juga dicantumkan berapa besar, berapa persen yang akan digantikan oleh pihak asuransi untuk menanggung resiko apabila terjadi pada kendaraan kalian. Jadi macam-macam ya guys ya. Nah kemudian guys, untuk asuransi itu sendiri ya, asuransi ini adalah murni proteksi ya. Jadi kalau misalkan kalian ya harus hati-hati ya. Karena kalau misalkan kalian pilih asuransi, kalian harus baca dulu ketentuannya, baca dulu syarat-syaratnya. Kalau misalkan ada hal-hal yang harus dibaca itu harus dibaca ya, harus teliti ya. Karena sering terjadi guys, sering terjadi seperti ini. Katanya asuransi itu kadang dikaitkan dengan investasi ya, atau yang disebut dengan unit link. Jadi sambil
kita bayar asuransi, kita juga berinvestasi. Sebetulnya guys, asuransi pada dasarnya adalah memberi proteksi. Ingat ya, asuransi pada dasarnya adalah memberi proteksi. Kita bukan berinvestasi. Karena apa guys? Karena kenapa? Kenapa TA Channel bisa bilang kalau asuransi itu bukan bentuk suatu investasi? Karena apa guys? Begini ya, untuk kalian memiliki suatu asuransi, memiliki polis asuransi, tentunya kan kalian membayar premi ya. Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan oleh kalian untuk penanggungan risiko dari asuransi ini. Karena kalau misalkan sampai premi ini tidak dibayarkan, otomatis asuransi yang kalian miliki atau pelindungan yang kalian miliki tentunya akan terhenti guys. Betul. Nah, ada yang disebut namanya dengan cuti premi. Jadi kalau misalkan kalian bayar premi, terus bayar premi, ada beberapa waktu dikala kalian tidak bisa membayar premi atau tidak bisa melanjutkan premi, maka masuklah kalian ke cuti premi. Cuti premi ini guys, kalau misalkan sudah lewat jatuh temponya, jatuh masanya, masa cuti premi kalau sudah lewat, asuransi ini akan tetap berjalan walaupun premi tidak dibayarkan. Hanya saja beban administrasi atau beban premi yang seharusnya dibayarkan itu akan diambil dari nilai investasi yang ada, nilai uang yang atau saldo nominal yang ada guys. Jadi di sini kalau misalkan sampai kalian berhenti membayar preminya, otomatis lama-kelamaan nilai investasi yang ada atau nilai nominal yang ada lama-lama akan berkurang dan mungkin lama-lama akan habis. Jadi di sini asuransi bukanlah suatu bentuk investasi. Karena apa? Karena itu ada sebuah premi yang harus dibayarkan, dan apabila premi terhenti, otomatis nilai nominal atau nilai investasi yang di dalamnya itu akan habis, akan terkuras oleh biaya pengganti premi tersebut ya. Jadi ingat, pada dasarnya membeli asuransi artinya membeli proteksi, bukan membeli investasi atau berinvestasi murni. Hanya saja tetap saja asuransi ini penting sekali ya. Asuransi itu menemani di kala kalian sedang susah, karena bisa mengganti kerugian finansial yang kalian miliki ketika kalian memiliki masalah dalam kesehatan, terutama biasanya asuransi kesehatan atau asuransi kecelakaan ya. Hanya saja ingat, asuransi ini bukan bentuk investasi. Jadi ketika kalian memilih asuransi, kalian harus mengingat dengan baik bahwa kalian itu membeli proteksi, bukan berinvestasi. Sekarang mengenai investasi guys. Untuk investasi definisi dari investasi tersebut adalah, definisi singkatnya ya, definisinya adalah penanaman uang atau modal untuk memperoleh keuntungan. Dimana sama ini hampir mirip ya, berinvestasi sama seperti konsep menabung di bank. Bedanya kalau menabung di bank itu kan dia cuma satu macam ya, bentuk tabungan ya. Tapi kalau berinvestasi ini bentuknya beragam, bermacam-macam guys. Bentuk investasi ini guys bermacam-macam ya. Ada seperti properti. Kalian bisa berinvestasi di properti, di mana contohnya rumah, apartemen, tanah ya. Tapi ingat ya, dalam tanda kutip rumah dan apartemen itu untuk disewakan, itu bisa menjadi suatu bentuk investasi. Jadi sesuatu yang menghasilkan guys. Tapi kalau misalkan rumahnya untuk ditinggali, itu bukan salah suatu bentuk investasi. Kemudian bentuk investasi yang lain adalah saham. Contohnya saham itu adalah membeli sebuah kepemilikan dari sebuah perusahaan, membeli kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi pemilikan ini kalian bisa beli dengan membeli sahamnya. Kalau misalkan dulu beli saham itu harus dengan harga mahal guys, sekarang nggak perlu ya, karena banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi atau melalui sekuritas-sekuritas yang kalian bisa mulai membeli saham ini dengan Rp100.000. Bahkan sekarang dengan modal Rp10.000 pun kalian sudah bisa membeli saham ya. Nah di sini banyak aplikasi-aplikasi, tentunya aplikasi-aplikasi online yang bisa kalian gunakan ya. Nah untuk memiliki saham ini minimal kalian harus membeli satu lot ya. Jadi satu lot itu sama dengan 100 lembar gitu ya. Jadi kalau misalkan harga satu lotnya itu 500, satu lembarnya itu 500, satu lot berarti Rp50.000. Tapi kalian sudah bisa memulai. Bahkan di sini sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang bisa mendaftarkan kalian untuk memiliki akun saham tanpa harus deposit terlebih dahulu. Dunia semakin canggih guys. Kemudian kita punya reksadana guys ya, dimana reksadana ini adalah menghimpun modal masyarakat untuk dikelola oleh manajer investasi, tentunya melalui instrumen-instrumen keuangan seperti deposito, kemudian obligasi ataupun saham itu sendiri guys ya. Dan untuk reksadana ini sama ya, untuk reksadana ini sendiri pun bisa mulai dengan Rp10.000 saja. Jadi dengan nilai yang kecil kalian bisa mulai berinvestasi gitu ya. Jadi macam-macam ya, tadi ada properti, ada saham, kemudian ada reksadana ini ya. Kemudian kita juga
bisa berinvestasi di logam mulia atau emas, tentunya di emas batang guys ya. Di emas batang itu ada Antam, ada UBS, itu sangat bernilai dan sangat menguntungkan sekali guys. Nah kemudian ada juga tentang forex ya. Kalau forex atau mata uang, kalau Tia Channel sendiri ya, kalau pendapat Tia Channel sih itu bukan bentuk dari investasi. Karena apa? Karena istilahnya kalau kita memiliki mata uang, bukan kita bicara tentang membeli mata uang ya secara fisik, bukan istilahnya bukan bertransaksi forex ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki mata uang asing, tentunya kan yang kita inginkan itu kalau perkembangan dari nilai mata uang itu kan semakin naik ya. Cuman masalahnya itu guys, ketika keadaan ekonomi Indonesia ya, negara kita ya, keadaan ekonomi negara kita Indonesia tentunya sedang turun, otomatis kan si mata uang atau nilai mata uang luar itu kan naik nilainya. Seperti di luar ya, $1 adalah Rp14.000. Kalau misalkan ekonomi Indonesia turun, otomatis kan jadi naik jadi 14.400 atau bahkan ke 15.000 per dolarnya. Tapi kalau misalkan ekonomi bangkit, ekonomi Indonesia maju, bergerak naik, otomatis si dolar ini menguat ya, jadi $1 itu jadi 13 ribuan gitu ya per rupiahnya. Jadi kalau misalkan kalian memiliki mata uang asing, takutnya di dalam pola pikir kalian ini bukan ingin negara maju, tapi berharap-harap akan ada krisis ekonomi, berharap-harap akan ada pemunduran ekonomi dengan tujuan agar nilai dolarnya naik atau nilai mata uang asing lainnya naik. Nah jadi di sini Tia Channel pikir sih kalau si mata uang asing ini bukan suatu bentuk investasi, tapi ini bagian dari diversifikasi saja ya. Sama halnya dengan Bitcoin guys. Bitcoin itu bisa digunakan sebagai alat diversifikasi untuk mengambil keuntungan ya, untuk penanaman modal atau mengambil keuntungan ketika harganya sedang naik. Tidak bisa dibilang sebagai investasi. Karena apa? Karena Bitcoin itu sendiri tidak memiliki fundamental yang jelas ya. Jadi harganya tuh totali digerakkan oleh market. Jadi naik turunnya harga itu digerakkan oleh uang besar. Kalau misalkan punya uang besar, beli banyak Bitcoin, harganya pasti naik. Kalau misalkan untuk turun dijual banyak, pasti harganya turun. Ini bukan Bitcoin saja, tapi berlaku juga buat kripto yang lain ya, cryptocurrency. Nah guys, sampai di sini mungkin kalian sudah jelas ya bahwa asuransi dan investasi adalah bentuk yang berbeda dan memiliki manfaat yang berbeda. Asuransi adalah memberi proteksi, menemani kalian ketika kalian sedang susah, membantu kalian dalam mengurangi beban finansial ya, risiko finansial yang kalian miliki ketika kalian terlibat dalam suatu musibah ataupun bencana. Ingat, kalau misalkan ada yang bilang berinvestasi di asuransi itu bullshit ya, itu nonsense. Karena apa? Karena tadi yang sudah dijelaskan ya, bahwa asuransi pada dasarnya adalah memberi proteksi, bukan untuk berinvestasi ya. Karena ada premi yang harus dibayarkan, dimana kalau premi itu tidak dibayarkan, maka nilai nominal kalian itu akan habis. Nah untuk investasi murni sendiri, investasi murni itu bisa berupa tanah atau rumah, itu properti ya. Ataupun properti, ingat ya, rumah yang untuk disewakan, bukan untuk ditinggali ya. Itu bisa menjadi bentuk investasi. Kemudian juga saham, reksadana, logam mulia gitu ya, emas gitu ya. Nah sampai di sini kalian sudah paham tentang asuransi yang dasarnya memberi proteksi, dan investasi adalah penanaman modal untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Nah untuk orang yang banyak uang tentunya kan gampang ya, dia mau beli asuransi ataupun berinvestasi, jadi gampang aja ngaturnya. Tapi buat kalian yang punya modal pas-pasan atau penghasilan pas-pasan, nah di sini kalian harus pintar ya, kalian harus pintar-pintar mana yang kalian alokasikan, berapa banyak yang kalian alokasikan untuk membeli asuransi, ataupun berapa banyak yang kalian alokasikan untuk berinvestasi sesuai dengan porsi income kalian atau pendapatan kalian. Jadi harus benar-benar bisa menghitungnya ya, berapa persen yang akan kalian sisihkan untuk keduanya, karena kedua-duanya ini sangatlah penting guys. Nah jadi sekarang kalian tahu ya bahwa asuransi dan investasi sama-sama pentingnya. Jadi kalian tidak bisa memilih apakah beli asuransi dulu, apakah berinvestasi dulu. Harus dijalankan kedua-duanya secara bersamaan. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian ya. Bisa bermanfaat, memberi wawasan, memberi pengetahuan, memberi inspirasi buat kalian. Dan memberi semangat juga tentunya untuk kalian yang berinvestasi ya. Menjadi berguna lah ya istilahnya. Menambah pengetahuan dan menambah
kesadaran kalian dalam berinvestasi. Dan buat kalian yang baru datang di Tia Channel, silahkan subscribe channel ini, sebarkan channel ini, share ke yang lain agar channel ini bisa bermanfaat buat yang lain juga, agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat-manfaat tentunya buat orang banyak di sekitar ya. Dan juga jangan lupa ya, kalau kita itu Tia Channel adalah channel informasi dan edukasi yang selalu memberikan informasi-informasi menarik buat kalian. Juga kita memiliki program-program edukasi di dalam seputar dunia investasi juga ya, sepanjang seminggunya. Jadi ada program edukasi belajar saham, kemudian ada program edukasi belajar reksadana, dan di setiap akhir minggu itu ada program spesial gitu ya, program edukasi spesial, yaitu program edukasi belajar menjadi seorang YouTuber. Jadi di sini Tia Channel berbagi bagaimana sih tips and triknya untuk menjadi seorang YouTuber berdasarkan pengalaman dari Tia Channel itu sendiri ya, dari channel ini 0 sampai channel ini dapat dimonetisasi tentunya untuk perkembangan kita semua. Dan untuk kalian yang misalkan ingin bergabung dengan komunitas YouTuber Tia Channel, kita punya komunitas YouTuber Tia Channel, ada di Facebook dan ada di Telegram. Kalian bisa cari di sana untuk komunitas YouTuber Tia Channel ya, di Facebook atau di Telegram, atau kalian bisa klik aja langsung linknya, ada di bawah kolom deskripsi di bawah video ini ya. Kalian tinggal klik aja dan langsung masuk gitu. So guys, terima kasih Tia Channel ucapkan untuk kalian bisa mengikuti program edukasi Tia Channel ini dari awal video hingga akhirnya. Jangan lupa dukung terus channel ini untuk perkembangannya, untuk kemajuannya tentunya, agar dapat bermanfaat buat kalian semua dan juga bermanfaat buat orang-orang banyak guys, dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kalian dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So kita ketemu lagi di video berikutnya guys. See you next time. Bye-bye.